Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Pak Bandar, Pak Shalom, selamat pagi. Alif, adik Gabriel. Selamat pagi, Pak. Nanti tolong dibantu juga untuk share ayat-ayat ya. Tidak terlalu banyak, tapi itu akan menjadi dasar untuk pemahaman kita apa yang tertulis dalam firman Tuhan dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Nah, saya memilih topik manusia Allah memang beberapa lama ini menjadi beban untuk saya karena saya melihat dalam saya berusaha maupun dalam pelayanan itu tidak banyak orang yang tanda kutip kita bisa melihat Yesus di dalam dia. Nah, termasuk juga saya sendiri, saya background usaha, saya sudah 40 tahun berusaha. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus bisa berdampak bagi orang yang ada di sekeliling kita. Nah, saya sengaja memilih manusia Allah ini karena saya juga dalam proses penyempurnaan menjadi seperti Allah, menjadi manusia Allah itu. Artinya apa? Manusia Allah itu artinya manusia yang hidup di sehari-harinya itu ada wujud Allah di dalam hidup dia keseharian. Dari karakter dia, dari perkataan dia, dan itu bisa dilihat dan diidentifikasi oleh orang yang ada di sekeliling kita. Apakah kita berprofesi sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai profesional. Jadi bukan hanya stempel yang diberikan manusia Allah, tapi harus terbukti dari kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kan tidak mudah tentunya, karena kita harus mengalahkan daging kita. Tapi untuk itu, mari kita melihat dasar firman Tuhan, manusia Allah itu terlebih dahulu. Nah, saya minta dibantu untuk share kitab Kejadian 1, kita tentu tahu, kita semua pasti paham Kejadian 1 saat Allah menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 28. Bisa bantu di-sharekan supaya kita bisa memahami materi yang akan saya bagikan pada pagi hari sampai siang hari ini. Matius Kejadian 1, saya bacakan sambil menunggu. Saat itu Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, coba kita perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya ulangi ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya manusia, diciptakannya mereka. Kalau kita perhatikan ayat 26 dan 27, di 26 dikatakan Allah berfirman, marilah kita itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu jamak, kata jamak, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menciptakan manusia. Jadi ada rancangan yang Tuhan bikin, menciptakan manusia menurut gambar, satu, dan rupa. Tapi di ayat 27, hanya gambar. Rupa tidak ada, tidak disebutkan di situ. Saya yakin kita pasti, apalagi Pak Samuel tadi dalam pembukaan doa sudah mengatakan menjadi serupa seperti Yesus. Tapi di ayat 7 sini, 27, tidak disebutkan. Hanya menurut gambar diciptakannya manusia. Nah, saya lama mendengar ini, saya merenungkan bagaimana kita mengertikan ayat ini ya, lalu diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa hanya menurut gambar dan rupa? Ternyata kalau kita lihat
di bahasa aslinya, gambar itu artinya figur, phantom, jadi bayangan. Jadi kalau ada benda atau manusia, ada sinar matahari, di belakang itu figur. Nah, bayangan atau figur itu harus menyerupai figur aslinya. Jadi bentuknya itu harus menyerupai bentuk aslinya. Jadi kalau misalkan itu gambar pohon, bayangannya harus bayangan pohon. Nah, menurut gambar ini diciptakannya manusia, tapi rupa itu berbicara karakter manusianya. Karakter manusianya. Nah, itu tidak bisa serta-merta. Nah, saya berikan satu ilustrasi yang saya betul-betul menghayati dan mengerti bagaimana mengertikan ayat Kejadian 1, 27 dan 26 dan 27 ini. Waktu anak lahir, bayi lahir, kita kan semua ada punya anak, mungkin sebagian adik-adik sini belum menikah. Tapi nanti kalau kalian menikah, saya sarankan waktu bayi itu lahir, kamu ada di depan, menyambut sang anak itu datang. Itu penting. Ya, secara psikologi pasti banyak dampak. Dan itu saya lakukan. Nah, waktu saya melihat istri saya melahirkan, anak saya yang pertama lahir, langsung saya tahu itu anak laki-laki, Kevin. Ya, memang kalau sekarang kan kita bisa USG terlebih dahulu. Kita tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, walaupun tidak bisa akurat 100%. Tapi kita sudah tahu yang lahir itu gambaran anak laki-laki. Dan yang pasti saya mau katakan begini, kita tahu itu bukan anak binatang. Paham nggak? Bukan anak anjing, bukan anak macan, anak manusia yang dilahirkan, laki-laki sempurna, mata ada, tangan kaki seimbang, manusia secara utuh dilahirkan sehat. Tentu karena dosa secara genetik bisa ada cacat dan disfungsi, ya, atau ya itu karena dosa. Tapi sesungguhnya saya yakin manusia Adam dilahirkan, ya bisa jadi perdebatan apakah Adam dilahirkan sebagai bayi apa enggak, ya kita nggak tahu. Tapi mari kita nggak usah bahas masalah itu. Jadi waktu dia lahir kita tahu si anak laki-laki, Kevin nama anak laki saya, lahir dengan sekitar 3 kilo, laki-laki dan manusia. Dan dari mukanya orang bisa menebak ini anaknya David Sadikin. Ada resemblance, ada keserupaan, ada kemiripan gambaran. Tapi yang pasti kita tahu itu bukan pohon, bukan binatang, bukan anjing, bukan macan. Anak manusia yang dilahirkan. Nah, anak yang lahir antara 2-3 kilo ini tidak bisa kita stop, dia akan bertumbuh. Perhatikan, nanti kita bahas di topik lain, harus multiplikasi. Karena apapun yang diciptakan Tuhan itu akan membesar. Nggak bisa kita stop. Bayi yang 3 kilo itu akan berubah dengan waktu menjadi 70 kilo, 60 kilo, ideal, sehat. Tapi masalah bertumbuh, bermultiplikasi itu satu kemutlakan yang tidak bisa di-stop. Tapi dalam proses anak bayi ini yang lahir, yang membesar, apakah kelakuannya seperti manusia? Nah, ini pertanyaan. Dan itu adalah tugas orang tua untuk mendidik, memberikan gambaran kepada si anak itu, karakter ilahinya harus terbangun. Berbicara secara moral, etik harus terbangun anak Kevin ini. Dan itu adalah tugas seorang bapak untuk mendidik anak itu. Menjadikan dia berkarakter seperti manusia Allah. Sehingga orang bisa bilang, oh iya, si Kevin ini adalah anak bapaknya, anak David Sadikin, dan bisa menjadi pujian bagi orang di sekelilingnya. Nah, sama juga dengan kita. Kita menyebut diri kita Kristen.
Tapi apakah orang di sekeliling kita bisa mengakui kamu ini adalah anak Allah, manusia yang berkarakter ilahi, berkarakter seperti Allah yang diwujudkan atau apa ya bahasanya, yang diwakili oleh Yesus itu, karena kan Allah Bapa kan nggak bisa kita lihat, tapi Yesus itulah wujud yang sempurna. Nah, apakah orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini yang kita mau bahas pada pagi dan siang hari ini. Nah, hal-hal apa yang akan bisa secara konkretnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama adalah kalau kita ketemu orang lain, pertama itu kan dia mendengar ucapan kita. Dia dengar perkataan kita. Apakah perkataan kita itu membangun? Apakah perkataan itu menjadi berkat? Apakah perkataan itu tidak menjadi berkat? Malah menyumpahi, sumpah serapah. Nah, kita tahu iblis, Yohanes 8 ayat 44, iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, nah pendusta ya, kata bohong. Dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Intinya ayat ini adalah perkataan mulut kita ini, kita harus mengeluarkan perkataan yang jujur. Saya banyak memperhatikan orang itu banyak sekali dusta. Saya nggak tahu apa yang menjadi dasar untuk dia berdusta. Tapi saya mau katakan, itu ada kemungkinan besar tidak dididik baik oleh orang tuanya. Tidak dididik baik oleh orang tuanya. Saya sangat bersyukur saya punya figur bapak yang nyaris sempurna. Saya punya papa yang nyaris sempurna. Saya tidak pernah melihat papa saya keluar kata-kata maki-makian. Sama sekali saya nggak pernah dengar. Nah, itu ada kebiasaan, maaf, orang Chinese itu swearing. Sumpah serapah. Itu sangat buruk dan itu memang banyak orang Chinese yang suka sumpah serapah. Apalagi yang totok, yang kelahiran yang betul-betul yang ya maaf yang pendidikannya tidak begitu. Itu karena itu diwariskan dari orang tuanya, dari nenek moyang sumpah serapah itu. Nah, saya tidak pernah mendengar papa saya sumpah serapah, mengeluarkan kata-kata binatang. Anjing lu, sialan lu, nggak ada itu. Saya nggak pernah dengar itu dari papa. Dengan keadaan papa yang secara bisnismen, papa tidak berpendidikan tinggi, dan saya juga heran, papa mamanya saya nggak pernah tahu. Karena papa mama saya itu dibesarkan oleh tante dan omnya, dua-duanya, papa dan mama sekarang masih ada, umur 94 tahun, papa sudah lama meninggal. Saya nggak melihat papa itu sumpah serapah, termasuk mama. Saya juga nggak pernah melihat mereka berantem, dan papa selalu ajar kita bijak, you peduli sama orang. Jadi kalau dalam kita berucap, itu ucapannya harus yang membangun orang. Nah, saya sangat bersyukur punya figur bapak yang seperti itu. Nah, begitu juga Adam, sebetulnya dia punya figur bapak, yaitu Allah anak yang berjalan bersama-sama dia di pagi hari di Taman Eden, sebelum berubah menjadi Taman Edan. Nah, dalam perkataan kita itu tidak boleh ada dusta. Nah, kita paling sering hal-hal yang kecil-kecil, contohlah membantu. Dia kalau mau pinjam uang, tidak ada maksud untuk merendahkan atau mengkategorikan.
Tapi saya hanya mau memperlihatkan karakter daripada manusia. Dia bisa tuh demi untuk meminjam uang, dia berbohong. Nah, kita yang kalau biasa hidup tidak berdusta, you pasti akan tahu orang itu dusta. Kita pasti akan merasakan. Nggak make sense, kita rasa. Kan ada Roh Kudus dalam kita yang akan memberitahu orang ini dusta. Nah, termasuk kitanya sendiri. Jadi jangan kita menunjuk orang lain, dari kitanya dulu. Nah, untuk orang bisnis seperti saya, itu sulit untuk tidak berdusta, jujur aja. Tapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, manusia lama kita harus mati. Nah, jujur, memang kami datang dari keluarga yang dididik oleh Papa untuk tidak berdusta. Jadi, kita tidak mengenal kata dusta itu di dalam keluarga kita itu. Walaupun kita tidak sempurna, nah ini harus kita belajar. Jadi jangan kita berdusta demi untuk mencapai sesuatu. Lalu hal yang kedua, bukan hanya dusta dari perkataan itu, kelakuan kita sehari-hari. Nah, kita akan masuk lebih mendalam. Sebagai manusia Allah, nomor satu, mulut kita tidak berdusta. Kedua, kelakuan kita sehari-hari. Nah, kelakuan kita ini kan kita Kristen itu kan dasarnya kan kasih. Nah, apa sih kasih itu dalam kelakuan kita? Saya ambil dari 1 Korintus, perikopnya kasih ayat 1 sampai 10. Tapi saya bacakan saja highlight-nya aja yang kita akan bahas nanti sebagai patokan dalam kita kehidupan sehari-hari. Selain tidak berdusta dari kelakuan kita. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, perhatikan kata cemburu. Di bahasa Inggrisnya itu envy, artinya iri ya, iri hati, iri dengan orang lain. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini lengkap. Ia tidak sombong, ia tidak memegahkan diri. Ya. Memegahkan diri itu, wah, bangga dengan kita punya keberadaan. Lu kan kalah sama gua gitu. Nah, ciri-ciri ini bukan kasih. Lalu ayat selanjutnya 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 3 hal kita bahas tentang kelakuan. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, itu bagian 1. Tidak melakukan, tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi tidak cemburu, 1. Tidak mencari keuntungan sendiri, 2. Ketiga, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ketidakadilan di sini di bahasa Inggrisnya inequity, kecurangan. Jadi saya rangkum aja, kasih itu tidak cemburu, 1, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak melakukan kecurangan. 3 hal. Kasih itu nanti dibaca aja sendiri. Banyak, tapi saya wakili 3 hal yang terlihat terus-menerus dan saya juga dalam proses supaya tidak jatuh. Tentu sombong, kita tahu itu sifat iblis. Nah, iri itu bisa terlihat dari anak-anak. Kalau dia bermain, dia nggak mau kalah. Walaupun mungkin dia menyadari dia tidak punya kemampuan, tapi dia iri, dia cemburu. Nah, ini kan terlihat dari Kain dan Habel. Sifat ini akar dosa yang sudah tertanam. Secara teologinya apa ya? Genetiknya salah kali ya mungkin. Karena kan
dosa itu kan diwariskan. Sama juga dengan sakit penyakit yang bisa diwariskan. Nggak tahu ya betul nggak. Cuma memang anak-anak itu nggak perlu you ajarin untuk dia bisa iri, untuk dia bisa dusta, dia bisa mencari keuntungan sendiri, dia main curang, itu nggak usah diajarin, itu ada. Tiap anak itu hampir rata-rata, cuma yang mungkin ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Nah, kalau kita bertumbuh dengan 3 hal ini dan itu tidak dididik oleh orang tua, ini akhirnya akan menjadi destruktif, menghancurkan. Kan harusnya bertumbuh besar, tapi menjadi konstruktif, sesuatu yang positif. Nah, 3 hal ini yang saya mengamati dengan seksama dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam saya mengkoreksi diri saya sendiri. Nah, dari mana asalnya? Sedikit kita bahas, siapa sih biang kerok dari semua masalah ini? Kalau tadi kan jelas pendusta itu, bapak pendusta adalah si iblis. Nah, apakah 3 hal ini juga dilahirkan atau bersumber daripada si iblis itu? Nah, kita akan buka kitab Yehezkiel. Ya, kita buka kitab Yehezkiel 28. Kitab Yehezkiel 28. Ayat 11 sampai 18 nanti dibaca aja sendiri, kita nggak akan baca semua. Karena ayat 1 sampai 10 itu kalau di bahasa Inggrisnya the prince, ya, pangeran, prince of Tyre. Tapi 11 sampai 18 itu the king, raja. Jadi ini berbicara satu sosok di mana 1 sampai 10 beda dengan 11 sampai 18. Di ayat 11, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Yehezkiel 28 ayat 11. Ayat 12, hai manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Sosok ini dipuji oleh Tuhan. Engkau di Taman Eden. Jadi jelas bukan di bumi, di Taman Eden. Di satu tempat, ya, bukan Eden yang sama dengan Adam, ya, nanti saya buktikan. Yaitu tanah Allah penuh segala batu permata yang berharga, jaspis merah dan sebagainya. Ayat 14 perhatian, ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Jadi di satu tempat di Taman Eden ada kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ayat 15 perhati, engkau tak bercela, tidak ada celaknya dikatakan ayat 15. Di dalam tingkah lakumu, dalam kelakuannya, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan kepadamu. Nah, tadi kan kita bahas 1 Korintus 13. Ketidakadilan, kecurangan, inequity bahasa Inggris. Sampai terdapat kecurangan padamu. Kecurangan dalam apa? 16, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong, nah sombong disebut. Karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Dia bermegah diri, karena dia, dia dipuji Allah. Nah, ini kan sifat manusia yang sejak lahir sudah ada, asalnya dari sini. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, minta engkau dari tengah-tengah. 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar. Nah, ayat ini memberikan kita konfirmasi sosok yang jumawa, yang penuh dengan kelicikan, kecurangan itu ada di Taman Eden dekat kerub yang berjaga, sampai terdapat kesalahan, dosa, sombong, segala macam lengkap, dan dia dibuang. Dan dibuang kemana? Ke bumi. Tentu ini tidak terbantahkan jauh sebelum Adam ada. Tapi berapa tahun sebelum Adam ada, kita nggak tahu. Nggak ada ayat. Nah, saya baca ayat Yehezkiel ini karena saya seorang pedagang, saya seorang pengusaha.
kecurangan. Ayat 16, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berdosa. Saya waktu ayat ini saya baca, ini kira-kira tahun 98, waktu Indonesia kerusuhan itu. Dolar 2.200 per dolar, melejit sampai hampir 17.000 rupiah. Dan seingat saya ada satu saat, mungkin hanya beberapa menit, itu mencapai 17.000 rupiah. Ya tentu money exchange kan beda-beda. Tapi memang bertahan di 16.800. Jadi ini nggak masuk akal bagi saya sebagai orang dagang. Jadi ayat ini, waktu saya dapatkan di 98, saya bilang, Tuhan, di surga ada dagang apa ya? Kan 20 tahunan saya baca ini, 23 tahun ayat ini. Dan tidak ada referensi di seluruh Alkitab tentang dagang dan kecurangan ini. Tentang dagang khususnya. Saya tanya, saya banyak baca, bukan banyak, saya ada baca beberapa buku. Nomor 1 itu Derek Prince ya, pasti kita Bapak-bapak sebagian tahu. Saya banyak membaca dan mendengar kaset Derek Prince. Dia menyebutkan itu dagang itu konspirasi. Nah, kalau saya kata bahasa asli Ibrani-nya, dia dagang, trading, tukar barter. Nah, barter apa yang iblis lakukan di surga? Tapi yang pasti, manusia dagang itu curang. Sering curang. Termasuk anak-anak yang tadi yang saya bilang. Kalau bermain itu curang. Nggak mau kalah. Mahasiswa, you curang nggak kalau ulangan? Tidak, Pak. Tidak. Karena untuk mendapat nilai bagus, mau lebih dari yang lain, you curang. Siapa Bapak? Nah, saya tanya juga Pak Erastus. Pak Erastus mengatakan itu konspirasi. Kan memang tidak bisa kita bantah. Dunia ini kan penuh dengan konspirasi. Ya kan, penuh dengan konspirasi. You lihat aja fakta. Ini fakta. Dalam topik saya bahas topik globalisasi karena saya banyak mempelajari bagaimana jauh-jauh ini mengelola uang. Perdagangan di dunia ini penuh dengan kecurangan. Itu nggak bisa kita bantah. Saya sebagai seorang pedagang dan khususnya sejak 98 itu, saya meneliti jejak si iblis itu bagaimana. Ayat dasarnya adalah saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di atas gunung, iblis berkata apa kepada Tuhan Yesus? Lukas 4 ayat 5. Lihat dunia dengan kemegahan, kekuasaan, dan kemegahannya. Sudah diserahkan kepadaku, dia bilang. Begitu beraninya dia ngomong sama Tuhan Yesus. Dia bilang, lihat dunia ini, kekuasaan, kemegahannya, sudah diserahkan kepadaku. Dan aku berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Begitu berani si iblis, si kunyuk satu, berdialog dengan Tuhan Yesus, mengatakan itu. Dan memang harus bisa kita buktikan, dunia ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan konspirasi, penuh dengan kedustaan. Inilah fakta yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi apakah kita mau menjadi seperti itu? Kan tidak. Nah, untuk mengalahkan manusia lama kita yang sering berdusta, yang iri, yang cemburu, yang suka sombong, banggakan diri, ini kan tidak mudah, mesti ditaklukkan manusia lama kita ini. Nah, untuk menjadi manusia Allah, hal-hal seperti itu tidak boleh eksis dalam kehidupan kita sehari-hari. Konkretnya apa? Konkretnya apa? Nah, kita sudah mengetahui sifat-sifat ini. Saya akan bahas, ini bagian terakhir, habis itu kita masuk tanya jawab. Ambil paling sederhana, kita keluar dari rumah, tiap hari kita keluar, kan berhadapan dengan dunia luar. Kita keluar bisa saja kita jalan kaki, naik kendaraan umum, tapi umumnya mungkin kebanyakan dari kita naik mobil. Sebagian di sini adik-adik mungkin naik motor.
Saya mau tanya, dalam you berkendaraan, apakah itu mobil dan motor, you langgar aturan tidak? Nah, yuk. Yang naik motor, waduh, nggak tahu deh dia orang Kristen apa enggak. Itu saya tinggal di Kelapa Gading, itu di Kelapanya Serayang, dari masjid itu belok orang lawan arah semua. Siap-siap pertanyaan. Ini. Jadi lawan arah. Karena banyak. Saya nggak sebut siapa. Ada ibu pendeta yang pasti bapak-bapak sini tahu pendetanya. Istrinya lawan arah dan dia bilang udah tanggung katanya. Buset dah saya bilang. Hidup nggak bisa begitu kita. Kesehari-harian kita. Lalu saya sering juga melihat orang dari motor atau mobil dia minum, buang aja tuh sampah. Gelasnya dibuang aja. Kamu pikir ini tong sampah jalanan itu? Ayo deh, coba deh kita hidup. Dan ada kebiasaan kita umum, sangat umum terjadi. Orang Kristen, tidak Kristen. Itu nggak bisa ngantri. Nggak bisa ngantri. You lihat di persimpangan jalannya. Kalau di lampu merah. Itu kan mestinya kan kita nggak menutupi jalannya. Kalau perempatan jalan nih. Kok you nutupin jalan? Jadi orang yang mau liwat, yang lampu hijau, itu nggak bisa karena ditutupin. Biasanya itu motor yang nutupin. Saya pernah kayak kesel ya kita ya, mungkin nggak tepat juga. Rasanya mau serempak gitu. Kalau gue bawa panser, gue giling nih motor semua. Dia menghambat jalan kita. Apakah kita hidup dengan cara seperti itu? Kalau kita ke mall, kita lihat, kita makan, kita lihat, kita selesai makan, ya mestinya kan bantulah orang pelayan itu, dibersihinlah meja kita, jangan ditinggalin aja begitu. Malah bukan hanya nggak dibersihin, itu meja jadi benar-benar bak sampah gitu. Apakah ini kelakuan orang Kristen seperti itu? Keseharian hari ini harus bisa dilihat. Kalau istri saya, ya maaf ya, bukan mau membanggakan, memang kebetulan istri saya orangnya apik bukan main. Itu paling happy. Kalau kita habis makan dimanapun, itu meja dibersihin, meja kotoran dijadiin satu, piringnya ditumpukin, garpu. Sampai pelayan itu datang, aduh Bu, terima kasih Bu. Ya mestinya kan seperti itu kita. Itu kan hal-hal yang kecil-kecil. Kok mari kenapa sih kita nggak hidup dengan tertib gitu? Aturan tuh dilanggar semua. Makanya saya bikin. Kan kalau di Alkitab ada 10 perintah Allah. Nah, saya bikin 10 aturan hukum. Nah, dan tidak bisa dibantah, orang Indonesia paling tahu aturan. Paling tahu aturan. Nomor 1, banyak aturan. Kedua, tidak tahu aturan. Nomor 3, tidak mau diatur. Keempat, sering dan suka melanggar aturan. Kelima, suka mengatur. Keenam, tidak bisa diatur. Ketujuh, sok bicara aturan. 8, aturan dibuat untuk cari duit. Nah, ini fakta nih. Lain kali saya saksikan. Kesembilan, aturan bisa dibayar. Kalau you udah ada 9 ini, saya yakin you pasti coba atur Tuhan juga. Apakah kita mau hidup seperti itu? Marilah kita hidup dengan tertib. Supaya orang yang ada di sekeliling kita bisa melihat ada Yesus yang hidup dalam kita. Hiduplah dengan tertib, dengan bijak. Dari kata-kata, dari perbuatan kita. Jangan kita melanggar aturan. Janganlah berbuat sesuatu yang melukai hati Tuhan. Sehingga orang tidak bisa melihat kita adalah manusia Allah itu. Orang tidak melihat Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira hanya sampai ini aja yang saya mau sampaikan.
kita masuk ke dalam tanya jawab. Saya juga minta Pak Samuel Talib dan Pak Bantar untuk membantu. Kalau yang sangat teologi mungkin bisa bantu menjawab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami sampaikan, yang kami sudah dengar termasuk hamba-Mu, menjadikan kita lebih sempurna seperti yang Kau inginkan. Karena ayat Matius 5:48 yang merupakan kata perintah mengatakan haruslah engkau sempurna. Karena Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Dan Kau tidak mungkin memberikan aturan yang tidak bisa dilakukan oleh kami anak-anak. Kami sudah mendengar sebagian apa yang hamba-Mu sampaikan. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Beri kami hikmat biar kami sama-sama bisa belajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Adik Gabriel, moderator kita. Terima kasih Pak, luar biasa materinya pada pagi hari ini. Ada beberapa yang saya catat di sini teman-teman, ada hal yang baru yang bisa kita peroleh. Saya menangkap tadi ada statement yang mengatakan bahwa manusia Allah itu nampak dari karakter, dari kesehariannya, dari hal-hal yang sangat dekat dari diri kita, hal sepele saja, seperti buang sampah, berkendaraan, nampak sekali. Hati dan perasaan yang seperti Tuhan. Nah, ini bisa kita contoh dan bisa kita respon dalam hidup kita. Bagaimana sangat-sangat hal yang sangat dekat dengan diri kita itu menggambarkan karakter Allah itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin ada yang bisa kirim di kolom chat atau langsung buka audionya. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Liman Handoko silakan Pak. Terima kasih Pak David Sadikin, firman-Nya yang begitu jelas supaya orang pedagang nggak boleh dusta, macam-macam sehingga semua jadi baik, nggak boleh curang. Tapi saya ingin bertanya Pak David, bagaimana dengan bendahara yang tidak jujur itu Pak? Katakan ini, atau di ayat mana itu saya tahu, atau di Matius apa itu? Lukas 16 Pak. Bukan 16 Pak ya? Kok Yesus bicara jadilah seperti dia, orang duniawi yang tirulah seperti tidak salah gitu Pak, tirulah seperti orang duniawi yang pandai, pintar gitu maksudnya Pak. Kenapa itu kok muncul Pak? Itu katakan pandai seperti orang duniawi Pak. Itu yang saya nggak ngerti, dagang macam apa gitu Pak. Apa kita harus pandai seperti orang duniawi atau ya apa gitu Pak? Tolong dijelaskan secara detail itu Pak. Terima kasih Pak Sadikin. Ya Pak, itu ayat favorit yang juga saya pelajari. Mungkin ini yang saya dapatkan Pak. Kalau kita teliti, Yesus itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Ya, Lukas 16 itu. Tentang bendahara yang tidak jujur. Dia melakukan satu tindakan yang menguntungkan dia untuk dia berbuat baik kepada orang yang berhutang kepada Tuhan, kan gitu ceritanya. Lalu tuannya itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Nah, kata memuji di situ di bahasa Grekanya ada dua kata Pak. Saya lupa yang mana, ada sophos, ada prominos. Nah, salah satunya itu saya lupa ya, yang dipakai di situ kalau nggak salah sophos, bukan prominos. Nah, kalau sophos itu punya indikasi licik, wise, shrewd, licik. Nah, itu yang digambarkan. Jadi bendahara yang licik di situ. Nah, orang yang licik, dia selalu bertindak untuk kepentingan dia. Dia menjaga kepentingan dia. Lalu makanya tuannya itu bilang, nih, ini orang nih hebat, licik, dia pinter, dia bisa jaga. Tapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita belajar pakai uang itu untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi inti yang dipuji itu adalah dia licik. Jadi itu kita tidak boleh belajar dari tindakan dia. Nah, lalu makanya
kalau kita baca ayat selanjutnya, kata-kata ayat 10 kalau nggak salah, barang siapa setia dalam sebentar ini teman bertubi-tubi gitu. John, I call you back, okay, in the meeting. Okay, I call you back in the meeting. Jadi dikasih counternya. Jadi ini kan licik untuk benefitnya dia kan. Nah, kita belajar dari kelicikannya dia itu, tapi Tuhan mau kita ada yang konstruktif. Ini kan destruktif, licik untuk membangun kepentingan dia di masa depan, untuk menyelamatkan diri. Tapi di ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, setia dalam yang kecil. Nah, yang kecil itu yang tadi saya bahas. You hidup sehari-hari, buang sampah, tertib. Kalau bicara secara bisnis, you kelola you punya bisnis dengan baik. Nah, baik itu ada standarnya. Mengelola bisnis itu ada standarnya. Mungkin nanti lain kali kita bahas, karena dalam saya melaksanakan bisnis saya bukan cuma hanya omdo, saya melakukan betul-betul setia dalam perkara-perkara. Ini yang saya lakukan 20 tahun terakhir dalam membangun usaha saya, yaitu setia dalam perkara-perkara kecil. Setia itu pistos, bahasa Grekanya, yang punya 3 arti. Artinya setia, you tidak berkhianat, you tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini juga berkaitan dengan talenta, Matius 25, 1 talenta, 2 dan 5 talenta. Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lipat gandakan. Kedua, dalam kita melaksanakan, kata pistos itu mempunyai arti bisa dipercaya. Jadi setia, you tidak berkhianat. Kedua, you bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya ini bukan hanya sekejap mata. Dari proses kita menjalankan usaha kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan melihat, you bisa dipercaya nggak? Kalau you pendusta, pasti you nggak bisa dipercaya. Kalau 2 ini you lulus, baru you bisa diandalkan. Setia, ini saya pernah sampaikan di gereja Pak Samuel Talib, sudah lama, kata setia ini. Bisa dipercaya, baru you bisa diandalkan. Kalau you lulus dalam hal ini, baru Tuhan bisa percayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Kalau yang kecil aja Tuhan bilang, lu nggak beres, bagaimana gue percaya sama lu? Kan gitu sih. Nah, itu penjelasan saya Pak tentang Lukas itu. Yang lain? Pertanyaan lain silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Atau mungkin Pak Liman Handoko akan menanggapi atau mungkin menambahkan pertanyaan. Silakan Pak Liman. Mungkin bisa perlu waktu ya. Saya juga bersedia di waktu senggang di luar ini karena kan terbatas. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih adik-adik. Ayo yang Terima lain. kasih Pak. Iya, Pak David Sadikin, mungkin sedikit saya boleh bertanya, Pak. Boleh Pak Bandar, silakan. Jangan yang berat-berat, Pak. Pasti, Pak, pasti. Enggak. Cuma pencerahan aja. Ini kan zaman virus corona ini, Pak. Betul. Corona. Jadi virus corona ini kan tidak melihat agama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, ataupun nggak pandang bulu. Iya. Bagaimana tanggapan Pak David kalau pendeta atau pastor meninggal kena COVID, lalu keluarganya atau istrinya tidak terima karena kematian papanya pendeta? Masa pendeta meninggal kena COVID, pastor meninggal kena COVID? Kira-kira itu bagaimana manusia Allahnya gitu Pak untuk keluarganya. Kalau yang meninggal biarlah yang meninggal.
Sekarang tinggal untuk istri dan anak-anaknya, anak pendeta, istri pendeta gitu. Kira-kira tanggapan Pak David gimana untuk ke depan sebagai manusia Allah, manusia ilahi? Terima kasih Pak David Sadikin. Oke, saya coba jawab. Menurut pandangan saya, Pak, mati itu mutlak. Dik, Tuhan bilang titik, bukan koma. Kalau koma kan belum mati. Kalau titik itu dot itu, kalau menurut saya itu mutlak kedaulatan Allah. Cuma cara matinya, jangan mati konyol. Ada orang kan cari mati konyol. Nah itu pun kalau you cari mati konyol, ambillah ya paling ekstrim, you bunuh diri. Kalau Tuhan bilang you belum bisa mati, leher you putus pun you nggak mati. Kan kita tahu tuh, Dulos kan diserang tuh, yang dibacok tuh orang kesaksian pendeta kan. Lehernya sampai putus itu nggak mati juga. Atau ya Tuhan goloknya ditahan sampai batas maksimal, jadi orang itu tidak mati. Tentu kalau ditebas putus ya pasti mati lah. Tuhan kan nggak juga konyol itu ya. Jadi jawaban saya adalah kalau mati itu mutlak titik itu Tuhan yang taruh. Itu kepercayaan saya. Ya ini bisa debat nggak selesai. Tapi kalau serangan, Tuhan itu fair loh. Kalau menurut saya ya, karena you teledor, serangan itu bisa datang yang mengakibatkan kematian yang memang titiknya Tuhan sudah ada di agenda di benak Tuhan. You akan titik di tanggal 20 Maret 19 berapa misalkan. Saya yakin itu ada. Tapi kan mati itu kan masuk ke periode berikutnya. Nah, kita apalagi Bapak bilang ini anak pendeta. Mesti dia paham si bapak atau si ibu yang meninggal kena itu hanya meninggalkan dunia ini sementara. Kan akan berjumpa di sana, kan masih ada hari penghakiman. Kok dia nggak paham gitu? Nah, kalau bagi saya jujur aja, kalau hari ini saya nggak melihat dunia ini bertambah baik. Jujur aja, saya dan istri. Bukan terlalu banyak doktrin dari Pak Eras sih. Saya memilih untuk check out. Dunia ini gila. Dunia ini gila. Jadi virus itu, nah, kembali kepada keluarga itu. Mestinya dia sadar bahwa itu kedaulatan Tuhan. Dia harus bisa terima. Jadi kita nggak bisa bilang, kok kenapa dia nggak mati? Apa dia nggak kena virusnya nggak akan mati? Akan mati juga kan Pak, pada akhirnya. Ya mungkin itu mesti ada orang yang mendekati, memberi pengertian kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah kalau sedih ya pasti sedih. Pasti. Karena kan kita manusia yang roh tubuh jiwa, ada tangan. Malah saya ragu kalau you nggak sedih. Nah itu Pak tanggapan saya. Jadi dia harus bisa menerima. Tentu jawaban ini mungkin nggak lengkap ya, karena kita nggak tahu keluarga itu sejauh mana. Nah itu Pak jawaban saya. Baik, saya juga ingin ya sharing. Oke. Baik, Pak David, shalom. Shalom. Nah, saya panggilan memang untuk full melayani Tuhan di ladang ini. Namun karena beberapa hal saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan juga perlu dana. Lalu saya juga seorang yang tidak suka buat jadi pengemis rohani dalam tanda kutip. Paham. Ya. Oleh karena itu saya berusaha untuk beberapa kali masuk dalam dunia bisnis. Saya pernah jadi supplier untuk beberapa industri. Misalnya saya pernah masuk Tripolita, Wafin, Pensoid, WGI, Angker Bir, dan lain sebagainya. Kemudian nurani saya bertolak belakang. Oke. Ya, karena dunia bisnis ini ya kita harus bagaimana menyuap user, purchase agar kita punya barang bisa dibeli.
Lalu ada banyak hal yang kemudian memang sangat sulit buat saya untuk masuk dalam dunia bisnis. Kemudian saya coba beralih ke bisnis yang lain, yaitu membangun mobil-mobil yang saya beli dari asuransi, tabrakan. Lalu saya estimasi saya bangun lagi yang sudah hancur, dibagusin lagi, lalu saya jual. Saya melihat juga hal yang sama bahwa kadang nurani saya setelah sudah jual beberapa mobil, kalau kita murni menampilkan karakter ilahi dalam bisnis, terlalu sulit, Pak. Terlalu sulit. Ya, sangat sulit. Nah, bagaimana ya? Mengerti, Pak. Ya, bagaimana kami kamuflase mobil yang sudah pintunya rusak, dibuat cat yang bagus? Bagaimana engine mounting yang udah patah kami bisa las lagi di tukang las bubut yang babet gitu, las babet, dan itu tidak kelihatan. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana kan Bapak masih berbisnis hingga saat ini? Bagaimana Bapak menyikapi dunia bisnis yang begitu rusak? Iya, begitu kotor, Pak. Sampai Bapak masih tetap bisa bertahan 20 tahun semenjak mengenal kebenaran. Saya kira kalau kita tetap bertahan menjadi manusia ilahi dengan dunia bisnis, ya apakah kita masih bisa jujur, bisa eksis, Pak? Ya, mungkin itu pertanyaan saya untuk. Baik, ini pertanyaan saya sangat harapkan. Jujur, ini pertanyaan yang sangat saya harapkan terhadap rekan-rekan bisnis. Kenapa? Karena saya harus bisa menjadi bukti, menjadi terang untuk jawaban pertanyaan Bapak tadi. Pak, saya 20 tahun pertama, 81, itu saya dipanggil pulang oleh orang tua saya. Orang tua saya jujur, orang yang mampu. Karena warisan kakek ya, bisnisnya memang sudah ya cukup memadai lah ya. Pedagang, background orang tua saya itu dari tahun 33 itu pedagang di Senen, agen bir dan rokok. Bisa bayangkan kita agen bir terbesar di Indonesia. Untuk lama sekali. Itu keluarga papa yang mengelola. Itu di Senen, orang Senen banyak yang tahu keluarga kita. Tapi papa saya tidak minum, tidak merokok. Jadi saya melihat ada sifat jujur dari papa. Itu satunya. Itu memang diwariskan, ada di kita. Nah, tapi waktu saya pulang, waktu saya mulai berbisnis, kekristenan itu hilang. Papa ini kan ketua majelis di gereja. Waduh, Pak, itu saya demi keuntungan bikin neraca palsu. Ya udahlah, semua yang palsu-palsu kita kerjakan. Jamin double. Jadi mesin saya beli dari leasing, dari apa? Terus belum lunas, kita bikin faktur palsu, jaminin ke bank. 2 leasing, Pak. Begitu kotornya, Pak. Singkat cerita, bangkrut. Bangkrut, 21 tahun yang lalu, saya dipaksa keluar dari pabrik. Ditendang keluar dari pabrik. Karena teman saya yang menolong memiliki 2 bagian dari pabrik itu, saya ada 1 bagian yang masih saya utang. Dia jual, yang bagian saya ikut dijual. Yang membeli, mengusir saya, Pak. Itu terjadi 24 Juni tahun 2000. Waduh, saya pikir Tuhan kok nggak nolong saya. Itu ada di benak kita. Nah, ternyata Tuhan punya misi. Visi yang harus saya kerjakan. Membangun usaha bisnis dengan setia dalam perkara-perkara kecil itu, Pak. Jadi bukan simsalabim, Pak. Usaha saya tidak begitu besar, tapi saya mengerti kapasitas ini yang Tuhan percayakan kepada saya. Cukup, ya. Jadi, tapi saya harus membangun setia dan perkara-perkara kecil. Kalau pelipat gandaan, itu saya sudah paham. Perusahaan yang saya emban harus mengembang dan berlipat ganda, bermultiplikasi. Karena itu kodrat daripada Tuhan. Cuma bertumbuhnya sehat apa tidak, konstruktif atau destruktif, itu kita. Nah, menjawab pertanyaan Bapak, dunia bisnis ini memang kotor. Nah, gamblang aja,
Apakah saya melakukan praktek kebohongan, suap? Tidak. Karena nomor satu, saya sudah memposisikan diri saya dan saya tahu panggilan saya. Nah, maaf, mungkin Bapak bukan panggilannya untuk berbisnis. Tuhan mau Bapak hanya fokus di pelayanan. Saya juga pelayanan, Pak. Karena bisnis saya ini mutlak pelayanan. Karena dalam setiap saya beroperasi, apalagi yang besar-besar, saya tanya sama Tuhan, boleh nggak saya jual sama? Boleh nggak orang ini supply ke kamu? Itu selalu saya tanya, karena saya memposisikan diri saya sebagai bendaharanya, tidak pernah menjadi pemilik dari perusahaan yang saya kelola. Saya paham betul, saya bendaharanya. Itu nomor satu. Jadi apapun, nomor satu saya tanya, boleh nggak Tuhan, aku dagang ini? Nah, tentu dengan proses waktu kita akan peka, kita tahu panggilan kita. Nah, contoh, saya bilang sama Pak Eras, saya mau ikut nih sekolah teologi, kan di GSKI kan ada sekolah teologi. Pak Eras melarang saya, nggak usah. Dia bilang, kenapa kamu mesti ikut? Terus saya dilantik, dikasih jabatan PDP, apa PDM, saya nggak tahu, lupa, di GSKI. Terus saya bilang, Pak, kan saya nggak pernah ikut sekolah teologi. Kok saya bisa dapat ini? Terus Pak Eras bilang begini, kamu kan tiap Selasa, Jumat ikut pendalaman Alkitab. Itu bukan sekolah, dia bilang. Oh ya udah deh. Tapi, nah, waktu saya minta Pak Eras menjadi pengurus, Pak Eras bilang, tidak, bukan panggilan kamu. Saya bilang Pak Eras, kenapa? Pak Eras saya kenal dari 93. Dan dia tahu bisnis saya. Dan beliau adalah salah satu mentor yang saya banyak tukar pikiran dengan dia. Nah, jadi dalam saya mengelola bisnis saya, memang tidak ada dusta, Pak. Saya tidak mau, artinya seperti Bapak memberi uang kepada orang pembelian, itu tabu, Pak, bagi saya. Karena saya bilang kalau dia mau beli, hati dia dalam tangan Tuhan. Ya, tentu ini kan proses, Pak, nggak bisa sekejap. Nah, saya berikan gambaran sedikit kesaksian tentang bisnis saya. Setelah saya keluar dari pabrik, itu kan saya sudah pelayanan dari tahun 89. Background saya kan saya pelayani di Jakarta Press Center dengan Pak Tony Rahmat, Pak Alex Kiranata, almarhum. Ya, itu bapak rohani saya, itu kakak adik bapak rohani saya, yang hari ini menjadi JPCC yang berkembang luar biasa. Jadi saya sudah di persekutuan, saya mendirikan, saya sempat jadi ketua di Jakarta Press Center, yang akhirnya dibentuk JPCC. Terus 91 saya masuk di Full Gospel, dan sampai hari ini saya tetap di sana. Saya membentuk Persekutuan Doa Jasmin, Persekutuan Doa Kanindo, banyak. Ya, Tuhan banyak percayakan. Nah, waktu saya diusir keluar dari pabrik, itu hamba-hamba Tuhan bilang, kamu mesti jadi pendeta. Mesti jadi pendeta, kamu gembala sidang, bla 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 bla. Tapi di hati saya tidak, Pak, nggak ada panggilan itu. Tapi kan saya tanya, Tuhan, gue mesti ngapain? Udah bangkrut nih, udah nggak ada lagi yang bisa dikerjain, diusir dari pabrik. Tapi Tuhan selalu bicara kepada anak-anak, selalu, nggak mungkin Tuhan nggak bicara, memberikan konfirmasi. Kamu trading, kamu dagang. Nah, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi hari ini bisnis saya berkembang, betul. Yang saya layani itu perusahaan-perusahaan besar, ya seperti Mendem itu ya kita pasti tahu, Tanco produknya katanya, Novelia, Gatsby itu customer saya, customer utama. Terus perusahaan asing ada perusahaan Amerika, Jepang, Prancis, Belanda, perusahaan-perusahaan besar lah yang saya layani. Dan saya punya 30 supplier pabrik yang mensupport kami. Dan kami hanya 3 karyawan. Orang banyak nggak percaya. Karyawan saya hanya 3, Pak. Saya, istri, dan 1, Ibu Yeni yang membantu saya, yang dulu ikut saya dari pabrik. Tapi usaha kita terus berkembang. Sampai tanpa hutang loh, Pak. Usaha saya tanpa hutang. Intinya apa? Saya fokus, saya tahu panggilan saya. Saya tahu panggilan saya. Nah, bisnis-bisnis yang saya masuk ke pemerintah, ada uang suapnya nggak?
Awal ada, tapi akhirnya kita nggak sejahtera, Pak. Akhirnya kita tinggalkan. You mau uang apa tidak? Nah, ini kan nggak bisa dibuktikan kalau kita belum dites, Pak. Apakah uang atau kejujuran? Hati nurani. Saya pernah ditawarkan pekerjaan yang sangat besar, Pak. Itu akan memberikan saya keuntungan minimal, perhitungan saya 50 miliar rupiah. Dengan tegas saya katakan no, tidak. Wow. Nah, kalau kita nggak pernah dihadapkan di situ, itu pekerjaan 500 M. Dua partner saya jalan fit, nggak salah deh. Saya bilang no. Tidak, saya nggak sebut apa itu karena itu ada unsur politik. Itu pekerjaan IT. Dan saya ini kan banyak teman, jadi saya bukan orang ahli IT, tapi Tuhan kasih saya ini penghubung yang baik. Saya teman banyak sekali. Ya karena saya sekolah lama di luar, ya tentu teman-teman itu anak-anak konglomerat. Jadi kans untuk bisa berbisnis besar itu. Tapi pilihan kita, Pak, sekali lagi, apakah kita mau? Nah itu Pak jawaban saya. Jadi kita harus tahu di mana panggilan kita, apakah Tuhan suruh kita di situ atau tidak. Itu Pak jawaban saya. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak David, super sekali. Ya, oke, terima kasih dari Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Silakan. Saudari Arni Yudama. Ya, saya akan bacakan. Bagaimana pendapat Bapak tentang pencobaan, tentang keberadaan si jahat? Kemudian bagaimana menurut Bapak cara yang efektif untuk membentengi diri kita terhadap segala tipuan dari si jahat, Pak? Pencobaan nggak bisa kita hindari. Cuma pencobaan itu datang karena ulah kita apa bukan? Itu satu. Jadi saya nggak tahu yang Ibu maksudkan pencobaan itu. Tapi intinya begini. Dalam kita harus membiasakan diri kita, cara berpikir kita. Dalam apapun yang kita lakukan atau mau kita lakukan, kita rajin bertanya sama Tuhan, boleh atau tidak. Nah ini yang biasanya akhirnya kita terjebak ke dalam hal-hal yang merugikan kita, bahkan merugikan orang lain. Resikonya besar. Jadi marilah kita arif sebelum kita memutuskan segala sesuatu yang memang itu ada di bawah kekuasaan kita. Kita diberi kedaulatan oleh Tuhan. Tapi kan nggak salah kalau kita tanya Bapak. Contoh anak saya, ya dia sudah bekerja. Yang tadi saya bilang Kevin itu. Karena saya mendidik anak-anak saya dengan cara itu, setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi dia sudah terbiasa karena dia tahu kesukaan saya, dia tahu, dia mengerti kesukaan saya. Dia juga mempunyai kesukaan yang kurang lebih sama. Tapi dalam dia mau membeli sesuatu, dia tanya bapaknya. Padahal dia mampu. Dia sudah kerja, dia punya kedaulatan. Pak, contoh, yang mau beli sesuatu, pakaian aja pun, dia bisa fotoin ke saya. Pak, ini oke nggak jas? Bajunya oke nggak? Hal-hal kecil gitu, dia bisa tanya. Nah, anak yang seperti itu kan menyenangkan hati Bapak, betul nggak? Nah, mari kita, gaya hidup kita itu biasakan berkaitan dengan Ibu tadi pencobaan itu. Saya nggak paham pencobaan seperti apa ya, tapi nomor satu adalah kita bertanya, kalau kita lakukan, itu kehendak Tuhan tidak. Menyenangkan hati Tuhan tidak. Atau malah melukai hati Tuhan. Mungkin itu patokannya. Silakan pertanyaan yang lain. Baik, salam Pak. Salam. Oke, Marlianto silakan. Apa namanya? Saya mau bertanya. Tadi kan Bapak katakan bahwa mati itu mutlak kedaulatan Allah. Mutlak kedaulatan Allah. Apakah dengan bisnis itu mutlak juga
karena kedaulatan Allah. Berhasilnya bisnis dengan tidak itu, apakah mutlak kedaulatan Allah? Begini. Oke, silakan. Tunggu Pak. Kalau memang dan dalam bisnis itu mutlak juga dengan kedaulatan Allah. Nah, kita sebagai orang percaya pastinya akan kita dipanggil untuk membawa domba-domba yang hilang, kita sebagai pelayan Tuhan. Nah, bagaimana Pak dengan orang-orang ateis yang tidak percaya itu, yang tidak percaya kepada Tuhan? Yang tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana cara kita memanggil mereka? Otomatis ketika mereka mau melakukan aktivitas bisnis begitu, mereka berhasil, apakah itu dari kedaulatan Allah? Nah, kalau memang itu dari kedaulatan Allah, apakah ada ayat yang ayat yang tepat supaya kita meyakinkan mereka, Pak? Itu ya pertanyaannya ya. Mungkin koreksi ya, kalau yang saya tangkap dari Bapak katakan, bisnis itu bisa berkembang apa itu kedaulatan Allah. Kalau berkembang itu harus ya, bisnis itu berkembang harus. Cuma berkembangnya ada dua. Satu, destruktif, artinya kalau you jual narkoba itu pasti berkembang, you cuan lah, dapat profit banyak dan cepat, gampang. Kedua, konstruktif, artinya positif. Jadi bertumbuh secara negatif, bertumbuh secara positif. Sama aja. Fisik kita, anak yang 3 kilo tadi saya bilang, dengan makan, dia memakan, dia minum setiap hari, dia akan bertumbuh menjadi tambah berat. Tapi kalau dia makannya jorok, dia bertumbuhnya jadi tidak sehat. Memang besar, bisa 80 kilo, bahkan ada yang kebangetan deh, sampai 100 kilo lebih. Tapi tidak sehat. Nah, itu bukan yang Tuhan mau. Jadi berkaitan dengan bisnis adalah kehendak Tuhan. Saya nggak tahu bahasanya tepat nggak, kedaulatan Tuhan. Untuk bisnis itu bisa bertumbuh. Begitu juga pelayanan kita bisa bertumbuh. Itu adalah kehendak Tuhan. Saya nggak mau katakan kedaulatan. Karena kalau kedaulatan konotasinya kehendak Tuhan saja searah. Artinya. Tapi kalau kita baca kitab Amsal, saya ini puji Tuhan, Amsal itu makanan saya sehari-hari. Selama 23 tahun. Saya baca Amsal setiap hari. Kenapa? Karena Amsal ini ditulis oleh Salomo, orang yang paling kaya yang pernah hidup sebelum dan sesudah dia. Nggak bakal salah lah. Kalau you baca Amsal setiap hari, rasanya nggak mungkin kita nggak ngerti soal duit, soal bisnis. Nah, di Amsal itu banyak. Nah, orang yang melakukan hukum Tuhan, pasti usahanya berlipat ganda. You mau orang Kristen, you mau nggak orang Kristen, kalau kita melakukan hukum Tuhan, itu pasti usaha kita berkembang dan you akan menjadi kaya. Nggak bisa Tuhan hindarkan. Jadi bukan Tuhan pilih kasih hanya orang Kristen yang menjadi berkembang biak. Orang dunia pun you lakukan hukum Tuhan. Teman-teman bisnis saya kan banyak yang orang tidak percaya. Dan bisnisnya besar-besar. Karena dia melakukan hukum Tuhan. Contoh. Saya mensuplai kepada Mendem. Mendem itu orang lebih kenal lama tuh Tanco. Produknya kalau laki itu Gatsby, hair product ya. Shampoo. Itu perusahaan Jepang itu. Dia kan orang tidak percaya Tuhan. Tapi bisnisnya bertumbuh dengan luar biasa. Dan terus terang, langganan saya dari perusahaan asing yang banyak, yang Amerika, yang Inggris, tanda kutip, bayarnya paling kacau. Termasuk yang Jerman, yang Belanda, yang Perancis, bayarnya kacau. Yang Jepang bayarnya bagi champion. Nah, dia itu bertumbuh. Bagus itu. Jadi kalau you melakukan hukum Tuhan, itu pasti berkembang.
Nah, saya nggak tahu apa itu dimasukkan dalam kedaulatan Tuhan. Intinya gini, you melakukan kehendak Tuhan, itu harus bertumbuh. You melakukan bisnis sesuai kehendak Tuhan dengan cara-cara norma-norma yang Tuhan garis bawakan, artinya tidak berbohong, tidak membuat neraca serong, you tidak boros, itu ada pelajaran tersendiri. Itu pasti berkembang. Nah, saya kasih tip, kenapa orang nggak bisa bertumbuh besar? Karena profit yang didapatkan itu tidak mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Nah, apakah itu karena dia boros atau dia tidak bisa mengumpulkan dengan baik? Nah, itu kan harus kita bedah lagi. Karena di Amsal mengatakan orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya kalau you bisa mengumpulkan, artinya lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Ini rumus yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, banyak kita lemah. Karena cara you hidup, gaya you hidup, you punya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. You susah deh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana kepada Saudari Arni Yudama? Yang ditanyakan kembali. Udah Kak, terima kasih Pak. Mungkin ada lain dari teman-teman yang akan bertanya. Beberapa orang lagi. Udah, kalau udah nggak ada kita close aja. Mungkin dari saya satu pertanyaan Pak. Silakan. Ya, mungkin ini pertanyaan saya begini. Mungkin Bapak pernah mendengar istilah trading forex. Ya, trading forex ini. Ya, bagaimana sudut pandang sebagai dalam iman Kristen kita sebagai hamba Tuhan ikut terjun dalam trading forex ini, Pak? Ya, mungkin itu saja, Pak. Jawaban saya di akhirnya, you cilaka kalau you masuk ke situ. You cilaka 12, 13, 14. Itu tidak boleh tentu. Itu sama sekali apapun robot memang menjanjikan. Karena gini, nomor satu, you tanya nggak sama Tuhan, you boleh nggak lakukan? Itu nomor satu. Kedua, sesuatu yang you tidak tahu, you tidak paham, you masuk. Itu gambling. Judi. Saya kebetulan ada teman yang terus dengan kenceng memasarkan robot itu. Nah, karena saya luas, saya bawa ke teman saya, banker, anak banker, yang trading forex itu besar bukan main. Orang rugi $25 juta pun dibayar sama dia. Tapi itu bisnis dia, karena bagian kecil daripada bisnis orang tuanya itu di perbankan. Saya nggak sebutkan. Itu teman sekolah, teman karib saya yang ya, saya ada teman-teman dunia yang saya berkumpul ya sebelum COVID itu pasti setiap Jumat kita berkumpul di situ bergabung ya terus terang anak-anak konglomerat bisnis yang besar di bidang-bidang mereka itu yang terbesar di Indonesia. Nah, singkat kembali kepada yang forex ini, saya bawa teman saya yang tawarin robot ini kepada forex, saya bawa ke pakarnya. Akhirnya teman saya yang banker itu, dia bawa orang Hong Kongnya, CEO-nya yang memang di Forex betul-betul, dia dengar, terus satu hari, dia bilang, si orang Hong Kongnya ini, David, dia bilang, you know something, David? Saya pelajarin yang robot itu banyak yang fiktif, itu transaksi fiktif. Jadi dibikin katanya kan robot yang mengatur. Tapi jawaban saya begini, jangan, karena kan uang yang you investasikan itu kan milik Tuhan. Tanya deh sama Tuhan, boleh nggak investasi ke situ?
Nah, sesuatu yang you nggak bisa fokus, yang you tidak bisa kuasai, jangan senang. Ya, tentu usaha kan dimulai dari kecil. Pasti ada mulainya. Tapi ya marilah kita bijak. Karena uang yang kita kelola, berapa besar pun, itu bukan milik kita. Itu kan milik Tuhan. Jadi ya mesti tanya, kita sebagai bendaharanya, boleh nggak kita investasi di situ? Bukan hanya forex. You mau beli jual beli rumah, mau beli jual mobil. Karena kan Tuhan ngerti. Contoh anak saya, kan saya tahu anak-anak saya talentanya di mana kan saya tahu. Jadi saya anjurkan mereka, you sekolah bidang ini ya. You ini nih, you nggak cocok nih, you nggak jiwa dagang. You di belakang meja, administrator keuangan. Jadi intinya itu. Jadi jangan masuk. Apalagi yang tawaran cepat kaya, itu udah hindarin. Nggak ada itu namanya cepat kaya. You jadi norak. You akan jadi norak. Salomo tuh raja yang norak. You lihat, dia terlalu cepat kaya. Makanya istrinya 700, gundiknya 300. Itu contoh yang mutlak. Dan kalau kita baca Amsal dan Pengkhotbah setiap hari seperti saya, you akan merasakan ketidakberesan. You akan merasakan ketidakberesan dalam kehidupan si Salomo itu yang dia menulis kata. Makanya dia banyak yang menyesali. Karena saya yakin dia itu ya kalau secara matematik dengan umur jam dia memerintah dengan kekayaan yang dapat itu menurut saya terlalu cepat. Makanya istrinya 700, gundiknya 300. Itu kan menyimpang. Makanya kekayaan itu yang cepat diperoleh. Amsal juga mencatat cepat berpulang. Orang yang ingin cepat kaya akhirnya kena hukuman. Itu ayat-ayat itu real ya, ditulis oleh Salomo dan bisa kita aplikasi. Dan itulah dasar saya membangun usaha saya terus. Haleluya. Super. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih buat pemahaman yang baru mengenai trading forex. Nah, kita tutup. Ya, silakan kepada Pak Sep. Oke, baik, kita akan sudahi pertemuan yang sungguh luar biasa, menambah wawasan, pemahaman, dan pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita bisa menjaga hati, bersikap setia dalam perkara-perkara kecil, dan juga kita perlu memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pengusaha, jadi pengusaha. Kalau kita memang panggilan jadi pendeta, ya jangan jadi pendeta. Memang harus, segala sesuatu harus didialogkan, dikomunikasikan dengan Tuhan. Supaya perjalanan iman kita akan nampak oleh dunia, orang dapat melihat Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih buat Bapak David Sadikin yang sudah memberkati setiap mahasiswa-mahasiswi. Nah, sebelumnya kita akan tutup kuliah umum kita pada saat ini. Nanti doa penutup dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Demianus Malawau. Baik, saya berikan kesempatan.